Legenda merupakan cerita prosa rakyat yang dianggap oleh empunya cerita sebagai suatu yang benar-benar terjadi. Legenda yang berkembang di daerah Pemalang merupakan legenda setempat, di mana berhubungan dengan nama Pemalang sendiri dan beberapa wilayah di wilayah Pemalang. Terdapat beberapa legenda yang menunjukkan asal-usul Pemalang, antara lain berdasar watak atau kepribadian orang Pemalang. Masyarakat Pemalang memiliki semboyan Banteng Wareng ing Payudan Tan Sinayudan, Rawe-rawe rantas Malang-malang putung, yang memiliki arti bahwa rakyat Pemalang jika sudah dilukai atau dijajah berani berjuang, biarpun rakyat kecil, namun bila berada di arena peperangan tidak bisa dicegah. Dalam melawan musuh sambil sinonderan sampai berselendang usus tak akan menyerah. Nama penguasa di Pemalang pernah terdapat penguasa yang bernama Raden Sambung Yudo. Beliau adalah keturunan dari komandan perang dari kerajaan Majapahit pada saat perang Bubat yang bernama Ki Bondan Lamatan. Tokoh Ki Bondan Lamatan ini berguru kepada sesepuh agama Pemalang yang bernama Ki Buyut Banjaransari. Ki Bondan Lamatan ini tidak kembali ke Majapahit, namun menetap di Pemalang hingga memiliki seorang anak yang bernama Joko Malang. Joko Malang inilah yang nantinya bernama Raden Sambung Yudo yang menjadi pimpinan daerah Pemalang. Maka nama Pemalang berasal dari tempatnya Joko Malang. Berasal dari nama Kalimalang di Desa Asem Doyong, Kecamatan Taman, Kabupaten Pemalang, terdapat sungai yang bernama Kalimalang. Di sungai ini pula lah terdapat muara dari Sungai Comal, bahwa di desa sebelah barat Sungai Comal membujur dari Desa Kendal Doyong ke Desa Asem Doyong. Terdapat bekas alur yang menunjukkan adanya bekas aliran sungai dari timur ke barat dan membingungkan orang yang akan berbuat jahat. Karena sungai tersebut mengalir dari timur ke barat atau Malang, maka daerah tersebut dinamakan Pemalang. Kisah Sungai Malang ini berkaitan pada waktu Patih Talabudin, utusan dari Panembahan Yusuf yang akan mengambil keris Kiai Tapak. Setelah mencuri keris, Patih Talabudin melewati Sungai Malang dan akhirnya keder atau bingung. Akhirnya niat buruk untuk membawa keris Kiai Tapak tersebut urung dan diserahkan lagi ke Kadipaten Pemalang. Namun perkembangan selanjutnya, sungai tersebut pada masa kolonial dibuat lurus karena lumpur yang di bawah sungai bisa mencapai 5 meter, sehingga merubah bentuk aliran sungai. Berasal dari kata pra dan Malang. Konon diceritakan bahwa daerah Tegal dan Pemalang selalu berselisih paham secara tradisi, dan Pemalang merupakan bukti sebagai batas atau penghalang di tengah-tengah antara Tegal dan Pekalongan. Maka Pemalang berasal dari kata pra yang berarti permulaan atau yang pertama, dan Malang yang berarti penghalang atau mencegah. Disinilah peran masyarakat sebagai pemalang atau penghalang masyarakat yang saling bersengketa. Pada masa kekuasaan Kerajaan Mataram Hindu, nama Rakai Panaraban dipercaya masyarakat Pemalang sebagai penguasa di Panaraban Warung Asem Pekalongan. Sebagai buktinya terdapat beberapa nama tempat yang berawalan Ci, seperti Cikadu, Cikendung, Cibuyur, Cibelok, Cibuluk, Ciawat, Ciomal atau Comal, Cilincing, dan masih banyak lagi. Sedangkan pusat keagamaan berada di Gunung Mendelem. Di Pemalang tidak terdapat candi karena Bukit Mendelem dengan ketinggian yang sama dengan Gunung Slamet telah mewakili sebagai tempat bersemayamnya para dewa. Selain itu, di Pemalang juga tidak terdapat batu andesit, melainkan batu granit, sehingga diperkirakan sulit untuk membentuk sebuah candi karena sifat batu yang sangat keras namun mudah patah. Di Bukit Mendelem ditemukan beberapa temuan patung. Sejarah Pemalang dapat dikaitkan dengan Kerajaan Mataram kuno pada abad ke-8 di Jawa Tengah,
di mana wilayah intinya diperkirakan dari daerah Kedu memanjang sampai wilayah Dieng. Walaupun belum dikenal nama Pemalang, namun daerah ini karena berada di bawah dataran tinggi Dieng, maka daerah Pemalang boleh dibayangkan sebagai pintu gerbang Mataram kuno. Sayang daerah tersebut belum sempat berkembang karena perpindahan pusat kerajaan ke Jawa Timur, sehingga keberadaan daerah Pemalang seperti daerah tak bertuan. Pada masa kekuasaan Kerajaan Majapahit, tepatnya pada tahun 1357 sampai dengan 1358 Masehi, daerah Pemalang pernah dimanfaatkan oleh Patih Gajah Mada sebagai pangkalan perang ke Sriwijaya. Dukungan orang Pemalang di bawah pimpinan Ki Buyut Jiwandono atau Ki Buyut Banjaransari yang membuahkan hasil gemilang. Oleh karena itu, setidaknya 17 nama daerah di Pemalang dijadikan daerah perdikan, yaitu suatu wilayah yang tidak dipungut pajak karena dianggap berjasa. Daerah Pemalang mulai tampak dan berkembang pada akhir tahun 1350 Masehi, di mana kekuasaan Kerajaan Majapahit mencapai puncak kejayaan di bawah kekuasaan Hayam Wuruk dan Mahapati Gajah Mada. Dengan adanya Sumpah Palapa yang diikrarkan oleh Gajah Mada yang bertekad untuk menyatukan seluruh wilayah Nusantara di bawah panji-panji Kerajaan Majapahit, pengaruh Kerajaan Majapahit kala itu sampai ke Pulau Madagaskar. Awal berkembangnya agama Islam pada tahun 1500 sampai dengan 1586 Masehi, pada abad ke-16, Pemalang mendapat perhatian dari para wali. Setidaknya beberapa nama tokoh Islam yang berdakwah di Pemalang, antara lain Syekh Jambu Karang, Kiai Natas Angin, Kiai Geseng, Ki Bantar Bulang, Kiai Palintaran, Syekh Pandan Jati, dan lain-lain. Adapun titik-titik penyebaran agama Islam berpusat di daerah Watu Kumpul, Ulu Jami, dan Bantar Bulang. Pada masa kekuasaan Kerajaan Pajang yang berada di bawah tampuk kepemimpinan Sultan Hadiwijaya, muncul istilah Pemalang Komplang. Pada saat itu jabatan Adipati di Pemalang dipegang oleh putra dari Ki Gede Sambung Yudo yang bernama Adipati Anom Windugalbo dan patih bernama Ki Gede Murti. Setelah Ki Gede Murti wafat, maka jabatan patih digantikan oleh putranya yang bernama Patih Jiwonegoro. Kekosongan kekuasaan terjadi pada saat Adipati Anom Windugalbo mangkat. Kekosongan Kadipaten Pemalang pada abad ke-16, sementara jabatan Adipati dirangkap oleh Patih Jiwonegoro. Sultan Hadiwijaya menerima laporan dari Kadipaten Pemalang bahwa Pemalang tidak ada penguasa, atau istilah orang Pemalang adalah Pemalang Komplang. Oleh karena itu, Sultan Hadiwijaya segera memerintahkan putranya yang bernama Pangeran Benowo untuk menjabat di Kabupaten Pemalang. Keberadaan Kadipaten Pemalang dipandang Sultan Hadiwijaya merupakan daerah yang gawat. Pemalang konon ceritanya sebagai Kuta Pemalang atau penghalang semua orang yang akan berbuat jahat. Maka Sultan Hadiwijaya memberikan syarat kepada Pangeran Benowo bahwa sebelum menjabat sebagai adipati di Kadipaten Pemalang, Pangeran Benowo harus pergi ke Banten untuk menemui Sultan Banten yang bernama Panembahan Yusuf untuk meminta keris Kiai Tapak. Keris tersebut dipercaya akan menimbulkan sifat kendel atau berani menghadapi segala situasi. Selain itu, Pangeran Benowo dibekali pusaka keris Kiai Setan Kober yang merupakan pusaka rampasan dari Jipang atau Arya Penangsang. Guna melegitimasi kekuasaannya di Kadipaten Pemalang, Pangeran Benowo dibekali serat ke Kancing menjabat di Kadipaten Pemalang dan surat ke Panembahan Yusuf agar meminjamkan keris yang dahulu dibawa Fathahilah dari Kerajaan Demak. Kedatangan Pangeran Benowo di Kadipaten Pemalang disambut dengan gembira.
layang kekancing dari Sultan Hadiwijaya langsung diumumkan oleh Patih Jiwonegoro ke seluruh punggawa praja dan segenap lapisan masyarakat. Jumenengan atau pengesahan atas dasar layang kekancing dari Sultan Hadiwijaya tersebut menyebutkan bahwa Pangeran Benowo Putra Pajang diangkat sebagai penguasa Kadipaten Pemalang yang membawahi Pemalang, Tegal, dan Brebes pada hari Jumat Pon 24 Januari 1575 Masehi atau 2 Syawal tahun 1496 atau tahun 982 Hijriah. Jumenengan dilakukan pada bulan Syawal dengan maksud pada saat serah terima jabatan dari Patih Jiwonegoro ke Pangeran Benowo, sekaligus bisa diadakan silaturahmi atau halal bihalal antara penguasa kadipaten dan bawahannya. Hari itu bertepatan dengan musim hujan, pertanda wilayah Pemalang subur makmur loh jinawi, gemah ripah karto toto raharjo. Kisah Patih Jiwonegoro atau yang dikenal sebagai Patih Sampun sangat melegenda di kalangan masyarakat Pemalang. Beliau merupakan putra asli Pemalang yang terkenal kesaktiannya. Sang Patih terkenal dengan kata sampun dados sang adipati. Apapun yang diperintah Adipati Benowo selalu siap seperti yang dikehendaki sang adipati. Kehebatan Patih Sampun juga dapat dijumpai sampai saat ini dengan dibangunnya jalan dan tak kurang dari 17 jembatan di Pemalang. Atas jasa-jasa sang Patih, Pangeran Benowo memberi wisuda dengan nama Patih Sampun Jiwonegoro. Hubungan Pemalang dan Banten dalam kisah selanjutnya menjadi renggang. Hal ini dikarenakan Portugis mulai mendarat di Banten. Kerajaan Banten mengalami kekacauan. Apalagi Ratu Kalinyamat juga mengadakan penyerangan ke Banten. Kemudian Panembahan Yusuf mengutus Patih Talabudin untuk meminta kembali keris Kiai Tapak. Berkat kesaktian Patih Sampun, Patih Talabudin yang telah membawa keris Kiai Tapak menjadi bingung di Kalimalang. Maka akhirnya Patih Talabudin menyerah dan mengabdi di Pemalang sebagai penyebar agama Islam dan mengatur perekonomian hingga meninggal dan dimakamkan di pedurungan Taman Pemalang. Pada tahun 1582 Masehi dikisahkan bahwa Sultan Adiwijaya atau Hadiwijaya jatuh sakit ketika bermaksud menyerbu Mataram hingga akhirnya mangkat. Maka terjadi ketegangan perebutan kekuasaan. Pangeran Benowo merupakan putra sulung, namun ia lahir dari istri selir. Sedangkan dari perkawinannya dengan putri Sultan Trenggono terdapat putri yang menikah dengan Adipati Demak. Atas usul Sunan Kudus, Pajang diserahkan kepada Adipati Demak. Pangeran Benowo merasa tidak adil, sehingga dia meminta bantuan Ngabei Loring Pasar dengan merelakan haknya atas Pajang kepada Ngabei Loring Pasar. Keberhasilannya mengalahkan Adipati Demak, maka kekuasaan Pajang jatuh dan kerajaan pindah ke Mataram dengan rajanya Ngabei Loring Pasar yang bergelar Senopati ing Alogo Sayyidin Panatagama pada tahun 1586 Masehi pada masa kekuasaan Sultan Agung. Mataram mempunyai cita-cita untuk menjadikan wilayah Pulau Jawa sebagai daerah di bawah panji-panji Kerajaan Mataram. Untuk dapat mencapai cita-cita tersebut, maka Sultan Agung harus dapat mengusir VOC dari wilayah Batavia. Maka pada tahun 1628 Masehi, ia mengirimkan pasukannya untuk menyerang Batavia. Namun serangan ini gagal karena pasokan logistik dan perlengkapan yang kurang. Serangan kedua kembali dilakukan pada tahun 1629 Masehi dengan mempersiapkan pasukan perangnya dan mendirikan lumbung-lumbung padi di sepanjang jalan yang dilalui oleh pasukan Mataram. Salah satu lumbung padi tersebut didirikan di daerah Tegal, dan peran Pemalang pada saat itu adalah sebagai terminal kecil pasukan logistik yang ada di Tegal. Namun sayangnya,
pendirian lumbung-lumbung padi tersebut diketahui oleh VOC dan berakhir dengan kekalahan karena lumbung-lumbung padi tersebut dibakar oleh pasukan VOC. Pemalang sudah tercakup pada nama Sandi Jangka Jayabaya, yakni Jaladulangmas, yang artinya Jogja, Salak, Kedu, Pemalang, dan Banyumas. Ada yang menyebutkan bahwa kata Jala bukan menyebutkan Jogja dan Salah melainkan diartikan segitiga. Pemalang adalah salah satu daerah mancanegara. Ketiga daerah tersebut membentuk segitiga yang selalu penting dalam memegang percaturan perjalanan sejarah.